Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diperkenankan untuk bermuajaah, berjumpa, bertatap muka, bermajelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi pertemuan kita ini dan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusan kita dan memudahkan perjalanan kita di dunia hingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita sampaikan yakni tentang keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan yang besar adalah terutama nanti ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keutamaan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya berjumpa dengannya. Rintangan-rintangan yang akan dihadapinya menjadi mudah. Ketika di padang mahsyar, ketika dibagikan catatan amal, dia akan melihat betapa besar pahala ibadah puasa. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa tersebut dengan benar, sebagaimana telah kita sampaikan, tidak sedikit manusia yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan pahala, atau sangat-sangat sedikit sekali yang ia dapatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak, bukan sedikit seseorang yang melakukan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Illal ju', melainkan hanya rasa lapar. Wa rubba qaimin, dan banyak sekali orang yang sholat, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak dapat pahala sholatnya, illa sahar, hanya dia lama tidak tidur malam karena melakukan ibadah sholat malam, tapi tidak dapat keutamaannya, tidak dapat pahalanya, akhlaknya tidak berubah.
Terlebih lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas amalannya. Padahal ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Dan ibadah puasa akan mendapatkan keutamaannya berbanding dengan amalan yang lainnya. Berbeda dengan sholat, sedekah. Dia niatkan ikhlas karena Allah, datang ke masjid ikut sholat sesuai dengan tuntunan yang benar, maka dia dapat pahala sholat. Berbeda dengan puasa, karena puasa dilakukan 1 hari penuh dan di dalamnya dia melakukan ibadah atau perbuatan yang lainnya. Jadi ibadah puasanya itu berkaitan dengan amalan dia sehari-hari. Ini yang menjadikan puasa tersebut akan menjadi pahala yang besar karena berkaitan dengan amalan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menasihati kita selaku umatnya, setelah menyebutkan keutamaan puasa yang sangat besar, as-siyamu junnah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai di sini para ulama menjelaskan banyak sekali perisai di dunia menahan syahwatnya, menahan dari hal-hal yang diharamkan. Karena dalam puasa kita dilatih sangat-sangat untuk bersabar. Terutama perisai nanti di akhirat adalah dari api neraka. Sebagaimana telah kita sampaikan keutamaannya, puasa 1 hari Allah akan menjauhkan ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan dengan 1 kali puasa sehari dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Wa ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, dan akan dijadikan antara dia dengan api neraka parit, kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana antara langit dan bumi. Tapi tidak semua orang akan mendapatkan hal tersebut, karena tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, rubba sha'imin, banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihin, dia tidak dapat pahala puasanya, illal ju', melainkan rasa lapar. Dia tidak menjaga matanya, telinganya, ya. Tidak sedikit di sore hari banyak yang nongkrong di jalanan, melihat sesuatu yang haram. Ada orang jualan 1 meja tapi yang duduk 2 kursi, ya, lebih panjang orangnya daripada jualannya. Padahal cukup 1 orang bisa, oh, anak pingin nimbrung di pinggir jalan. Bukannya haram, tapi apa? Dia harus menjaga hal-hal yang merusak puasanya. Seorang yang lewat tidak menutup aurat dan yang lain sebagainya. Dia harus menjaga mulutnya, pembicaraannya dari ghibah orang lain, dari berdusta. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, asyamu junnah, puasa itu perisai, fala yarfuthu wala yajhal, maka janganlah kalian mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kotor, kata-kata jorok. Supaya apa? Benar-benar puasa tersebut menjadi perisai baginya. Dia mendapatkan keutamaannya di dunia, jadi orang yang lebih bersabar,
menghadapi istrinya, menghadapi anaknya, menghadapi kesulitan hidup di dunia, dia lebih bersabar, lebih rileks, ya, lebih santai, walaupun sama-sama dia punya masalah. Kita melihat, ya, di masyarakat ada seorang yang gajinya sekian, ini sekian, beda, tapi kok ini kok kelihatannya tidak punya masalah, padahal masalahnya lebih besar. Dia gajinya lebih sedikit, kehidupannya lebih susah, tapi kelihatannya santai-santai. Kenapa? Dia bisa bersabar. Yang satu tidak bisa bersabar. Lebaran masih lama sudah pusing ini, tidak bisa tidur. Nanti anaknya beli apa ini, beli ini, beli ini. Belum lagi nanti kita sewa villa ke sana kemari. Nah, misalnya. Sehingga kita butuh namanya menjaga puasa supaya mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Sehingga Rasulullah SAW pun menasihati, inni mar'un, jika seseorang berpuasa, ada seseorang yang mengajaknya untuk bertengkar, qatalahu au syatamahu, mengajak bertengkar, ngajak ini, ya, ngajak ribut, falyaqul, dia diperintahkan untuk mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Dilarang untuk meladeni, baik pertengkaran secara ketemu, ya, atau di medsos sama. Apalagi di medsos, mentang-mentang orangnya tidak ketemu, udah sangat mudah sekali tangan ini memencet sesuatu yang, ya, kadang kata-kata kotor, orangnya tidak kelihatan, saya juga tidak tampil, tidak apa-apalah, keluar semuanya. Ini harus dijaga, ya. Rasulullah SAW menasihati dalam riwayat yang lain, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian, salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfuthu wa la yashab, jangan berkata-kata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jangan marah-marah, ya, meninggikan suaranya. Kita diperintahkan untuk bersabar. Dan Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, al-kadhib. Qaul zur itu apa? Ngapusi. Ya, banyak orang berjanji, kamu beli ini dagangan saya dibeli, nanti tak kasih persenan. Nah, misalnya. Atau ini mau lebaran, saya janjikan ini, janjikan ini. Banyak orang berjanji supaya mendapatkan sesuatu. Maka hati-hati, ya, ketika seseorang berpuasa tidak meninggalkan kata-kata dusta wal amala bihi, dan dia melakukannya, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh, Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makanannya, dia tidak makan, dia tidak minum, tidak butuh, dia tidak butuh puasanya, jika selama dia berpuasa tidak meninggalkan kata-kata dusta, tidak meninggalkan kata-kata dusta. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Karena apa? Begitu besarnya pahala ibadah puasa, sehingga Rasulullah SAW memperingatkan supaya tidak menyesal, supaya dia tidak mendapatkan hanya capek saja, hanya lapar saja, hanya dahaga, tapi benar-benar mendapatkan keutamaan yang sangat besar.
yakni puasa tersebut bisa menjadi tameng baginya di kehidupan dunia, sebagaimana dulu pernah kita jelaskan, bisa menjadi penghapus fitnah yang terjadi pada kita. Sudah kita sebutkan bahwasanya puasa, sholat, amar ma'ruf nahi munkar menjadi penghapus dari fitnah yang terjadi pada kita, dari keluarganya, dari tetangganya, dari anak-anak kita. Ya. Kita diuji oleh keluarga sendiri, diuji oleh anak sendiri, diuji oleh tetangga sendiri. Tapi yang menjadi penghapus hal tersebut diantaranya adalah puasa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasabu, janganlah kalian saling mencela, wa anta shaimun, dan kalian sedang berpuasa. Jadi ketika kita sedang berpuasa diperintahkan untuk benar-benar lebih lebih menjaga lagi, lebih berhati-hati dalam menjaga lisan terutama. Jangan saling mencela. Apalagi orang ketika berpuasa itu emosinya naik. Kenapa? Karena sedang menahan lapar, menahan ini, tiba-tiba ada atau kesenggol ya di jalanan ngomong, itu biasa. Waduh, wah ini anak motornya besar ini, nggak mau kalah misalnya. Atau tiba-tiba ada emak-emak riting kanan ternyata ke kiri gitu ya. Kita diberitakan untuk bersabar. Walaupun kadang kita yang benar, bersabar dengan mengingat pahala yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih, supaya bisa bersabar, ingat pahalanya. Kenapa jamaah pada hadir di majelis ilmu? Kenapa banyak yang hadir? Karena tidak tahu keutamaannya. Kenapa subuh-subuh datang ke masjid? Di rumah saja juga bisa sholat, karena dia tahu keutamaan sholat jamaah di masjid, ketemu saudara sama muslim, pahalanya dilipatkan, langkahnya menjadi naik derajatnya, dihapus dosa-dosanya, langkahnya dihitung. Makanya sekali-kali ketika kita mau berangkat ke masjid, hitung langkah kita. 1, 2, ayo sama anak-anak dihitung langkah kita sampai ke masjid berapa itu. 1 langkah menaikkan derajat, 1 langkah menghapuskan dosa. Untuk apa? Menyemangati kita. Dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenarannya, akan dinaikkan derajatnya, kemuliaannya di dunia maupun di akhirat. Begitu juga seseorang yang melakukan ibadah puasa agar bisa bersabar, dia harus tahu keutamaannya. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, man lam yada al-hana khana, ya. Man lam yada al-khana wal kadhib, siapa yang tidak meninggalkan khianat dan dusta, ya, selama dia tidak meninggalkan khianat ataupun dusta, Allah tidak butuh puasa. Hadis-hadis di atas memperingatkan kita supaya agar kita mendapatkan keutamaan yang besar ibadah puasa kita, kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Dusta, berjanji tapi mengingkari, berkhianat.
kemudian mengucapkan kata-kata kotor, berteriak-teriak, ya. Ini kita diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala puasa bagi siapapun yang berpuasa tapi dia melakukan dusta. Dia melakukan dusta, mengucapkan kata-kata kotor. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala baginya, minimal pahalanya rusak. Hanya sedikit sekali yang akan dia dapatkan, ya. Karena dalam hal ini tidak disebutkan kalau dia mengucapkan kata-kata kotor ataupun berdusta sebentar saja apakah puasanya rusak semua, tidak disebutkan. Umum, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Dan selamatnya ibadah puasa bergantung dengan selamatnya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Selamatnya ibadah puasanya sebagaimana itu harapan orang. Setiap orang, banyak dai juga menyebutkan, wah, seorang yang selesai dari Ramadan dia kayak orang baru lahir. Mendengar penjelasan seperti itu kayaknya mudah sekali. Tapi jarang sekali menyebutkan hal seperti ini, syarat-syaratnya. Hanya menyebutkan global secara umum, siapa yang keluar dari Ramadan seperti orang baru lahir. Tidak disebutkan syarat-syaratnya, dia harus meninggalkan kata-kata dusta, meninggalkan ghibah, khianat dan yang lain sebagainya, baru dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga selamatnya puasa dia atau seseorang tergantung dari kesempurnaan amalan dia. Karena puasa itu dilakukan sehari penuh. Dan dia bukan hanya melakukan ibadah puasa saja. Dia bekerja, dia berjumpa dengan seseorang, dia bermuamalah dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dan dia harus menjaga sikapnya. Dan puasa seseorang akan semakin sempurna bergantung dengan keselamatan dia dari menjaga hal-hal yang dilarang tersebut. Secara umum adalah dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara secara umum, ya, diantara hal-hal yang akan merusak ibadah puasa kita, sehingga bagi kita hendaknya untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, yang mana di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Artinya apa? Seorang mukmin dibukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan di bulan puasa, hanya di bulan puasa setan itu tidak leluasa untuk menggoda kita. Ya, tidak semua setan dibelenggu, ya. Tapi mereka tidak leluasa untuk menggoda semua anak cucu Adam. Sehingga semangat seorang mukmin di bulan puasa akan meningkat, terutama ketika kita menambah dengan bermajelis ilmu, mengetahui keutamaan-keutamaan
ibadah puasa itu sendiri. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan kedepannya kita bisa berhati-hati dalam menjaga lisan ya, menjaga telinga ucapan kita, agar apa yang keluar dari mulut kita melainkan kata-kata yang baik ya, terutama dalam bermedsos ya, harus hati-hati. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kurang berapa menit? 10, 15 ya. Mungkin sedikit untuk menambah semangat kita untuk beramal ya, di bulan suci Ramadan, terutama untuk memberikan iftar ya, kepada kaum muslimin. Tidak harus memberikan iftar itu di masjid ya. Tidak harus memberikan iftar itu di masjid. Lebih afdal lagi ketika tetangga kita lebih membutuhkan. Jika ada tetangga kita yang lebih membutuhkan, lebih kurang mampu, maka dia lebih berhak kita berikan iftar kepadanya. Kebanyakan orang ke masjid ya untuk iftar jama'i bersama. Jarang sekali dia ngirim kepada tetangganya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa memberikan satu orang iftar berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut. Dia akan mendapatkan pahala orang yang diberikan makanan tersebut, yakni yang berpuasa. Sehingga kita pun akan memilih siapa yang akan kita berikan iftar. Benar-benar orang yang berpuasa, bukan puasa-puasaan, supaya kita juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jangan sampai kita memberikan iftar kepada orang yang puasa, tapi apa? Dia tidak bisa menjaga lisannya. Kita memang dapat pahala, tapi sedikit sekali karena pahala dia sedikit. Pahala orang yang kita berikan iftar tersebut, dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka lebih pas lagi orang tersebut tidak mampu dan dia saleh, orang yang berilmu. Maka kita akan mendapatkan pahala dia. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un, tidak sedikit pun mengurangi pahala dia. Pahala dia tetap sempurna. Dan kesempurnaan pahala dia akan diberikan kepada orang yang memberikan makanan tersebut untuk berbuka puasa. Dan ini salah satu hadis agar kita ketika diberikan rizki yang lebih ya, atau ya, lebih, agar bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, terutama kepada tetangga kita, karena tetangga itu ibaratnya saudara. Bahkan Malaikat Jibril itu sering sekali menasihati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepada tetangganya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya akan turun wahyu bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Karena seringnya Malaikat Jibril memberikan wasiat, tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita menangis karena kelaparan.
Assalamualaikum Ustadz, saya ingin berpuasa sesudah Lebaran Idul Fitri. Apakah boleh sedangkan saya masih hutang puasa Ramadan? Gimana ini? Saya ingin berpuasa sesudah Lebaran. Apakah boleh sedangkan saya masih hutang puasa bulan Ramadan? Maksudnya puasa apa ini? Yang pertama mungkin puasa sunnah apa ya? Karena masih punya hutang puasa Ramadan. Ini yang puasa pertama apa puasa Senin Kemis apa puasa Syawal ya, maksudnya mungkin itu. Saya ingin berpuasa sesudah Lebaran. Ini puasa apa dulu ya? Yang tanya. Kalau mungkin puasa Senin Kemis atau puasa 6 hari bulan Syawal ya. Boleh dua-duanya ya. Boleh dua-duanya. Kalau dia mendahulukan yang wajib hutang puasa terlebih dahulu maka afdal. Ya, karena hutang kepada Allah disebutkan adainullah, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan terlebih dahulu. Di antaranya adalah hutang Ramadan. Tapi ketika mepet misalnya ya, dia di awal-awal masih banyak jajan, akhirnya dia harus puasa Syawal dulu 6 hari, tidak cukup untuk nyaur utangnya, maka boleh setelah Syawal maka dia baru nyaur utang Ramadan ya. Karena qada puasa Ramadan waktunya hingga Ramadan berikutnya. Akan tapi jangan bermudah-mudahan, karena yang namanya hutang itu harus cepat-cepat untuk segera diselesaikan walaupun waktunya sampai Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup? Lima menit lagi ya. Kemudian jangan lupa ketika nanti berbuka jangan lupa doanya ya. Doanya zahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minum ya, kemudian baca doa tersebut dan berdoa sebelum atau sesudahnya. Kalian bisa berdoa apa saja, berdoa yang kita minta sesuai kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustaz, apa benar sholat tarawih sekali saja bisa menebus dosa selama 1 tahun Ramadan? Itu Mas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih 1 kali saja bisa. Akhirnya tarawih apa bisa menebus dosa yang sudah saya lakukan Mas Ustaz? Wallahu alam. Dalam satu riwayat adalah ar-ramadhanu ila Ramadan. Jadi Ramadan satu dengan Ramadan yang lain mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penebus dosa. Tapi ini dosa kecil ya, bukan dosa besar. Tidak semua dosa bisa terampuni dengan amalan, hanya dosa kecil. Sementara dosa besar itu hanya dengan taubat ya. Kemudian tadi yang disebutkan bukan 1 kali ibadah tarawih, tapi ya dari 1 Ramadan tersebut, dari puasanya, dari sholat tarawihnya dan yang lainnya, itu menjadi penebus dosa. Adapun 1 kali tarawih, alam, ana belum berjumpa hadisnya. Kalau memang ada hadisnya ya kita terima kalau memang ada ya. Alam. Tapi sementara ini ana belum dapat ya hadis yang menjelaskan seperti itu. Alam. Keduanya Pak Ustaz, sholat sunnah relatif fobia ini lebih besar mana pahalanya dibandingkan tarawih, sholat tarawih.
Sholat rawatib dengan sholat tarawih. Sunnah lainnya rawatib seperti mutlak ataupun kopiah Ya. dibandingkan sama sholat tarawih. Ya. Untuk ibadah itu masing-masing ibadah memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa ini lebih besar, ini lebih kecil, kecuali sunnah dengan wajib pasti lebih besar wajib. Tapi antara sunnah dengan sunnah mereka punya keutamaan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa ini lebih tidak bisa ya. Tapi masing-masing sunnah itu memiliki keutamaan sendiri. Keutamaan qobliyah saja, sholat rawatib saja keutamaannya berbeda-beda antara qobliyah subuh dengan ba'da ba'da isya, ba'da maghrib itu berbeda-beda. Lebih pahalanya banyak subuhnya ya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya ya. Kayaknya ini untuk persiapannya supaya nanti masuk maghrib untuk biar kalian bisa ada waktu untuk berdoa ya. Berdoa minta apa saja ya. Yang jelas minta dunia dan akhirat. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.